Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Kelas 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ariful Badri, mahasiswa PPG SKI Kelas 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kota Mapan. Nomor peserta 205958441920003 dengan NIM 251724414. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTSS An-Nur Al-Huda Ngawung Kota Jidan Malang di kelas 7A dengan materi Khulafaur Rasyidin. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Semangat ya. Alhamdulillah, sekarang semoga tetap semangat semangatnya sampai nanti sampai nanti ketika kamu semua bisa menikmati di kelas itu ya. Untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama dipimpin oleh Bapak. Berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah bijami'i ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyiban sadaqallahul adzim. Ini saya absen dulu ya. Semuanya hadir? Andini Azhara Putri, Hadirah. Ajeng Puspita Sari, Hadirah. Ipi Tahiratul Nasuha, Farisa Anggi Wulandari, Hadirah. Dina Az-Zahra, Hadirah. Fadila Mawar Ivano Fadla, Helen Fadila Jasinda, Ilmira Azmi Zafira, Intan Maisila, Hadirah. Kamila Dewi Anjani, Kaila Dewi Anggraini, Hadirah. Melida Isna, Hadirah. Melinda Ayu Askia, Nadira Aulia, Hadirah. Naura Nur Muhammadiyah, Hadirah. Nur Vita, Hadirah. Putri Olivia Karolin, Hadirah. Rahma Dania Tusrifa, Hadirah. Siska Amelia, Hadirah. Saniti Septia, Hadirah. Tiara Dwinias, Titania Anaprasa, Hadirah. Zahra Aulia. Hadirah. Semuanya hadir, jumlahnya 23 ya. Sudah ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tanahumlah darahku. Aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Ayo
Buka punya semuanya. Untuk hari ini Khulafaur Rasyidin yakni menganalisis latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin dan proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pelajaran tentang musyawarah. Ini nanti kita selama ini akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Siapa Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin itu selama berapa tahun? Siapa saja? Nanti mulai dari wafatnya Kanjeng Nabi Nabi Muhammad SAW sampai kepada Khulafaur Rasyidin itu bagaimana? Ini perlu kita pelajari agar apa? Agar kita itu semakin mempunyai rasa cinta kepada Nabi, rasa cinta kepada Khulafaur Rasyidin yang pernah beliau coba penerus dari Nabi Muhammad SAW. Pahami ya? Sebelum pelajaran kita melihat dulu, ini ada video tentang perjalanan Khulafaur Rasyidin dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Fokus ya. Apa perlu briefing dulu biar fokus? Oh ya. Oke, dan mulai dipimpin oleh 15. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Melihat. Fokus. Kayaknya sudah mulai fokus semuanya ini ya. Nah, kita mulai dari video pembelajaran ini ya. Semuanya perhatikan. Bagaimana dia dan memiliki Indonesia Islam dengan juga mengenal sahabat. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Mana mengalami nanti ditanyakan yang belum paham, tidak paham. Islam setelah Rasulullah. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa penting dalam perjalanan Islam. Kedepannya berhasil memperluas syiar agama Islam hingga ke Jazirah Arab, menyelamatkan Islam serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. Empat sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kedepannya memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Di video kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Khulafa. Abu Bakar adalah anak dari Abu Khulafa dan Abu Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang menghormati masyarakat Quraisy. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datang ke Islam. Setelah Islam datang, Abu Bakar menawarkan agama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Sudah ya? Sudah dipahami? Kira-kira sudah paham siapa Khulafaur Rasyidin itu? Paham apa enggak? Paham ya? Nah, saya tanya, siapa Khulafaur Rasyidin itu? Katakan. Ya, siapa? Pertama adalah Islam yang menunjukkan umat Islam selama perjalanan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, serta berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu apa Khulafaur Rasyidin? Nah, kira-kira siapa 4 orang Khulafaur Rasyidin itu? Ya, siapa? Khulafaur Rasyidin terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ada 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, sama Sayyidina Ali. 4 itu dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin. Nah, dari sini dari 4 itu berjalan berapa tahun? 300
tahun lebih, 360 tahun, berjalan selama 30 tahun. Selama kurun waktu 30 tahun itu digantikan dari Nabi sampai ke beberapa orang yang lain, yaitu Sayyidina Ali bin Abi. Nah, untuk selanjutnya biar ini lebih dipahami, nanti saya akan terangkan sedikit-sedikit ya beberapa Rasulullah itu siapa. Itu sebelum saya terangkan maka perlu dijadikan kelompok dulu ya. Jadikan berapa kelompok ini kira-kira? 4 ya. Nah, sekarang di bangkunya dijadikan 1. Itu aja ya. Jadikan 1 per kelompok 4 tadi itu. Berapa anak bagi? Ada yang 5, ada yang 6 berarti ya. Ya. Nah, sekarang jadikan 1. Sudah bisa dipahami. Maju aja kamu. Sudah ada 4 kelompok ya. Sudah. Jadi saya bagikan kelompoknya. Sudah ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Materi ini itu sudah saya kasihkan. Nanti dari materi itu Anda semuanya pahami. Setelah dipahami nanti akan presentasi satu-satu dari per kelompok ya. Setelah itu dari setelah presentasi maka Anda akan jawab dari kelompok yang lainnya. Itu ya. Misal kelompok 1 yang presentasi, berarti kelompok 2, 3, dan 4 yang bertanya. Seterusnya kelompok 2 yang presentasi, kelompok yang lainnya yang bertanya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan kepada semuanya masing-masing. Sebelumnya saya terangkan beberapa positif itu adalah tadi sudah dalam video saya terangkan lagi. Ada positif itu adalah dari 4 tadi dipahami, yaitu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Karena sudah saya kasihkan materinya, tinggal kamu semuanya mendiskusikan siapa dari 4 orang tersebut. Paham semuanya? Paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, kasih waktu 5 menit untuk diskusi. Yang perlu dicatat. Yang sekiranya nanti buat pertanyaan kepada teman kelompok yang lainnya. Itu ya. Jangan lupa ditulis ya, biar nanti ada referensi untuk pertanyaannya ya. Sudah semuanya? Sudah ya? Sekarang dari kelompok 1 presentasi dulu. Bapak 1 mana? Ya, maju. Bapak 1 mempresentasikan, yang lainnya memperhatikan ya. Siapa dulu yang mau presentasi? Ya. Perhatikan semuanya ke depan. Ini dari kelompok 1 mempresentasikan. Dimulai. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian mengapa ulas isim yang pertama. Sebelum masuk ke nama-nama tokoh sekalian kita pahami dulu pengertian mengapa ulas isim. Secara bahasa al-ulama ulas isim al-ulama ulas isim artinya adalah yang beberapa jelasnya. Secara istilah ulama ulas isim adalah sebutan bagi mazhab utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam selamanya Nabi keempat adalah sepeninggalan Rasulullah ini dianggap sebagai orang terdekat yang sekadar mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dalam menjalankan tugas. Jadi ulama Islam adalah 4 orang yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana dan sangat dekat dengan nilai-nilai Islam. Umat Islam adalah situasi yang siapa yang akan memimpin umat. Begitu para sahabat bertemu dan tidak ada kondisi yang harus tapi mereka sepakat untuk menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin utama. Dan setelah dimulai masa pelaporan kepemimpinan ini tidak dibariskan secara turun-temurun oleh pendiri berdasarkan seorang sahabat dari yang nama-nama ulama seperti yang di atas. Ulama Siddiq berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yuk kita bahas tentang ulama Siddiq. Ini secara satu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar memiliki nama asli Abdul Qasim. Nama tersebut kemudian diganti oleh menjadi Abdullah. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah Ad-Dani. Beliau dilahirkan dari pasangan Quhafah dan Ummu Sulaim yang berasal dari suku Taklif. Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 510. Karena selalu menggunakan dan mencari Abu Bakar dapat menjadi antara norma tidak dapat yang kedua Rasulullah menjadi siapa yang patut menjadi kesaksian saat ibadah sedangkan Rasulullah dan sendiri serta memang dengan situasi indonesia itu Abu Bakar menekankan bahwa kamu harus mencari karena mereka telah mendapatkan kenalaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Muslimin adalah orang-orang yang pertama kali mengakui kenabian Muhammad dan selalu setia mendampingi beliau dalam berbagai keadaan. Pada momen tersebut umat kota menolak jika beliau sekalian Allah bahkan umat menyatakan bahwa Abu Bakar sendiri yang paling pantas menjadi dalam Islam. Proses keempat dari kaum Muhammad tadinya setelah telah bermusyawarah setelah kelompok menyepakati Abu Bakar keputusan tersebut diterima karena Abu Bakar saat beliau adalah orang utama yang menjalankan peristiwa Isra. Setelah beliau menjadi kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau telah menjadi membela dan menjadi umat Islam dan terakhir beliau yang membacakan Rasul menjadi teman sholat ketika Rasul sudah bersikap. Selamat masa kepada Anda, masalah utama yang ini
Abu Bakar melihat sebagai khalifah selama 5 tahun dari tahun 6 Tidak singkat, masa pemimpinannya sangat berbiasa. Salah satu pentingnya adalah memerangi kaum murtad dan tidak mengikuti dan tidak menunjukkan yang disebutkan dalam satu misal. Tapi tahukah kamu apa karena sakit temannya ceritanya itu saking dari teman kami nyawanya dibawa ke bawah dia harus disebarkan ujian tidak tahu dan mengatakan saking masih bersama ayatnya Abu Bakar umat ditetap sebagai penggantinya. Menunjukkan ini bukanlah pertimbangan mereka berdasarkan dengan situasi politik yang seperti berlaku. Abu Bakar tetapi kita memiliki agama yang sebelumnya kondisi politik akan semakin kacau dan konflik. Sudah, saya kasihnya. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok 3. Ya. Mengapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq? Mengapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq? Jawabannya adalah Abu Bakar sudah mengakui karena beliau selalu mengatakan dan mempercayai Nabi Muhammad SAW. ya. Mantap ya. Tepuk tangan untuk kawan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kelompok Rasyidiyah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Khalifah terakhir dari kelompok Rasyidin adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan sepupu sekaligus Nabi Muhammad SAW. Dia akan sebagai khalifah atas Islam setelah wafatnya Utsman dan dalam kondisi politik yang sangat kacau. Beliau dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rajab 30 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Abi Thalib bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Fatimah binti Asad. Awalnya saat ibu namanya Al-Haidara yang berarti singa, namun kemudian ayahnya mengaitkan dengan nama Ali. Sejak kecil Ali dibesarkan dan diasuh langsung oleh Rasulullah SAW. Dan pendidikan yang beliau terima dari Rasulullah membentuk karakter dan kepribadiannya. Berkat bimbingan tersebut, Ali menjadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Setelah Siti Khadijah, saat usianya masih sangat muda karena keberaniannya dalam membela agama. Beliau memperoleh gelar Sinawah serta Karamallahu wajhahu yang berarti semua kaum memuliakan wajahnya. Kepemimpinan Ali dimulai setelah wafatnya Utsman bin Affan. Saat itu umat Islam mengalami kebingungan dalam menentukan pengganti Utsman sebagai khalifah. Sebagai besar umat mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai pemimpin, dan mayoritas umat Islam menyetujui hal tersebut. Tetapi kelompok yang hanya mendukung kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Selama masa kepemimpinannya, Ali melakukan berbagai inovasi seperti membagi para pejabat dan dilakukan tidak kompeten, memperbaiki pengelolaan keuangan, mengembangkan bahasa serta memajukan pembangunan wilayah Islam. Pemerintahan yang dijalankan oleh Ali bin Abi Thalib adalah inovasi yang berbeda dibandingkan masa-masa sebelumnya. Tadi wilayah kekuasaan Islam adalah sangat luas dan berbagai banyak kepala yang kemudian yang Bintang juga membatasi banyak wilayah yang menggunakan kamusnya, termasuk mereka yang melakukan pemberontakan. Di antaranya adalah Zubair bin Awam dan Aisyah yang menuduh Ali tidak segera menyelesaikan persoalan penggunaan terhadap umat pejabat. Pernyataan ini memunculkan para ulama yang dijadikan sebagai terangga karena Aisyah mengimplikasikan tersebut berita. Selain itu, konflik antara Ali dan Muawiyah menyebabkan pecahnya perang Siffin. Kedua perang tersebut akhirnya diselesaikan melalui pasukan atau perang Quraisy yang dibangun pada tahun 34 Hijriah.
Tentang peristiwa itu melahirkan kelompok utama terhadap Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah, yang kemudian terus membentuk arah pemikiran dalam sejarah perkembangan Islam. Termasuk dalam sejarah antar umat Islam semakin berkembang dan berhasil. Meskipun begitu, alih sebagai sosok yang cerdas, sangat baik dalam dia bersedia kita sebagai bangsa yang sangat aman dengan rakyat. Untuk praktiskan lebih apa dari Pertanyaan terakhir untuk kelompok Pak. Mengapa Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai bangsa yang berilmu? Ali bin Abi Thalib dikenal sangat berilmu karena kecerdasannya, kedalaman pemahaman agama, serta kemampuannya dalam memberikan solusi untuk Islam. Nah, bisa dipahami semuanya ya? Bisa. Kasih apa dulu untuk kelompok Pak. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jadi saya kira semuanya sudah paham ya bahwa Rasidin itu siapa ya? Bahwa Rasidin itu siapa, orangnya siapa, bagaimana perjalanannya, kita sudah paham semuanya ya? Ya. Ada yang mau menjelaskan tentang bab Rasidin? Ya, mari kita lihat. Kesimpulannya, kelompok Rasidin adalah depan khalifah pertama dalam Islam yang dipimpin umat Islam sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, serta berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berlangsung selama kurang lebih 50 tahun, yaitu dari tahun 632 sampai 661 Masehi. Nah, itu adalah masa Khulafaur Rasyidin kurang lebih selama 30 tahun. Terima kasih semuanya. Untuk pertemuan minggu depan yaitu Daulah Umayyah, yang mana tentang masalah Daulah Umayyah dan seterusnya. Paham ya? Mari semangat ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Sehingga minggu depan kita bisa bertemu lagi dengan di waktu yang lebih baik, di saat yang lebih baik, dan semoga semuanya diberikan kesehatan, ilmu manfaat. Untuk sebelum menutup kelas sekarang, kita semuanya mari membaca surat Al-Qasas untuk apa? Untuk memberikan pelajaran pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dari saya untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.